Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi dalam bahasan yaitu pneumatik dan hidrolik. Oke, kali ini kita akan langsung saja praktek ke alat peraga yaitu berupa software dari Vesto yaitu Fluid Sim. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya memakai pneumatik hidrolik versi 4. Kalau sudah kita download, maka kita klik kanan, kemudian kita ekstrak to pneumatik hidrolik 4. Ini karena sudah ada sebelumnya. Nah, filenya tidak begitu besar. Kemudian kita lihat di sini yaitu pneumatik hidrolik 4. Nah, kita disediakan dua file yaitu hidrolik sama pneumatik. Kita bisa masuk ke dalam folder ini. Kemudian kita cari yang folder bin. Nah, kemudian di sini ada FLSim P application ya. P ini adalah pneumatik. Sedangkan yang hidrolik di bin, maka di sini FLSim H. H ini adalah hidrolik. Oke. Kita langsung saja masuk ke dalam salah satunya, misalkan pneumatik dulu. Oke, masuk ke bin. Nah, kemudian kita klik saja di sini Fluid Sim PX. Nah, tampilan pertama adalah seperti ini. Di sini kalau kita mau bikin rangkaian-rangkaian, maka kita bisa new di sini. Maka di sini disediakan kertasnya. Di sini terdapat komponen-komponennya, lambang dari komponen-komponennya. Di sini supply elemen, yaitu elemen untuk mensuplai udara. Di sini kelihatan ada kompresor, compressed air supply, ya. Bisa juga di sini kompresor, ya. Lambangnya seperti ini. Kalau kita ingin tahu, kita klik, kemudian kita klik kanan, dan kemudian kita lihat di komponen description. Nah, ini bendanya seperti ini. Jadi bendanya seperti ini. Di sini ada pengaturnya, pengatur tekanannya berapa. Nah, ini adalah kompresor, oke. Dari 0 sampai 2 megapascal. Nah, terus kemudian volumenya 0 sampai 5000 liter per menit. Oke. Nah, ini adalah komponennya. Ini kompresor. Kalau kita klik kanan, sama juga. Ya, lambangnya aja yang beda. Kali ini variabel kompresor yang bisa diatur. Nah, di sini air service. Kita klik kanan, komponennya berupa air service. Di sini kita lihat lambangnya seperti ini. Lambangnya di sini, ya. Di sini ini adalah lambang filter. Jadi udara yang keluar dari kompresor itu harus difilter dulu karena mungkin ada logam-logam, karat-karat yang ikut, harus difilter. Ada juga air, uap air, tidak boleh ikut, nanti ngerusak peralatan setelahnya, maka harus ada filter. Di sini ada lambang seperti ini, filter air. Jadi ini bisa kita buang di sini airnya. Nah, jadi di sini ada tekanan tombol, kalau ditekan gini air yang di dalam sini akan keluar. Oke. Kemudian ini adalah regulator. Lambangnya regulator, di sini ada manometernya, penunjuk tekanannya. Di sini ada pengatur tekanan yang dihasilkan. Kompresor kan kadang-kadang dimasukkan dulu ke dalam reservoir. Reservoir mungkin tekanannya sangat tinggi sekali, padahal penggunaannya harus tetap. Nanti kalau tidak ada pengatur ini regulator, waktu isinya banyak, sini tekanannya kuat, waktu isinya hampir habis, tekanannya lemah, macet tengah jalan nanti. Oleh karena itu harus ada regulator, sehingga tekanan di sini tetap. Di sini ada pengaturnya di sini. Nah, ini adalah pengatur regulator. Lambangnya seperti ini.
Artinya tekanan per di sini akan diatur ini. Oke, di sini manometernya menunjukkan berapa tekanan yang dihasilkan. Oke, itu adalah komponennya. Nah, kemudian ini adalah reservoir, air pressure reservoir ini lambangnya mendatar, lambangnya berdiri sama saja ya. Kalau kita klik, nah bisa seperti ini ya. Ada juga kalau yang seperti ini ya sama saja, tapi lambangnya berdiri gini. Jadi keluarnya dari sini, masuknya dari sini, keluarnya juga dari sini. Oke, itu adalah reservoir. Terus ada lagi, ini sama tadi ya. Dan selanjutnya ya, ini ada filter. Ini manual drain filter, filter yang dikeluarkannya manual. Nah, seperti ini. Ini ditekan maka akan keluar. Oke. Dan selanjutnya kalian bisa melihat sendiri ya. Ini terus kemudian lubrikator. Lubrikator ini adalah untuk pelumasan. Gambarnya seperti ini. Udara masuk di sini, lewat sini dia akan mengandung minyak, mengandung oli. Sehingga apa? Komponen-komponen yang bergerak otomatis terlumasi. Di sini diisi minyak. Ya, ini lambangnya seperti ini. Dan lain-lain sebagainya. Ini adalah penyedia udara. Kemudian di sini adalah aktuator. Aktuator itu adalah yang bergerak sebagai tenaga mekanis. Nah, contohnya ini adalah single acting cylinder. Nah, seperti ini. Jalan masuknya cuma satu. Ini kalau diisi udara, maka dia akan terdorong. Kalau udaranya dilepas, maka per akan kembali. Lambangnya seperti ini. Kalau diisi dari sini, dia maju. Kalau dilepas, dia mundur. Oke. Nah, ini contohnya. Bentuknya macam-macam ya. Ada lambang-lambangnya seperti ini. Ini adalah aktuator semuanya di sini. Ada yang bentuknya rotari, berputar. Ini semi rotari, ini air motor yang digerakkan oleh tekanan udara. Oh, ini tidak ada gambarnya ini. Ya, oke. Jadi apabila dikasih masukan udara di sini, dia muter ke kanan. Kalau dari sini, dia muter ke kiri. Nah, ya. Ini semi. Ya, semi itu cuma berputar, enggak penuh, enggak putar penuh. Dia cuma diputar setengah putaran saja, seret, ngayun aja. Kalau dilepas balik lagi gitu. Nah, ini banyak sekali ya komponen-komponen. Nah, kemudian di sini ada frekuensi usage cylinder. Ini adalah kalau kita sudah biasa bikin, sebelumnya kita sudah pernah bikin, maka akan ditaruh di sini supaya kita mencarinya gampang gitu aja. Ini karena saya sering pakai yang ini, maka ditaruh di sini. Oke. Kemudian valve ini adalah katup-katup. Kalau kita lihat di sini, katup bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, banyak ya. Lambangnya seperti ini. Ini tandanya kalau panah ke sana. Berarti ini kalau digeser ke sana, jelek. Ini kamarnya ada dua, satu kamar, dua kamar. Salurannya ada dua, satu, dua. Angka 1 menunjukkan jalan masuk, angka 2 adalah jalan keluar. Kalau seperti ini posisinya sini ditekan pakai kompresor, maka tidak bisa lewat. Tapi kalau ini digeser ke sana, ke kanan, maka bisa lewat. Oke, kita praktekkan aja. Contohnya kita ambil salah satu yang ini aja dah. Single acting cylinder. Kita geser di sini. Nah, jalan masuknya adalah ini. Kemudian kita kasih kompresor. Nah, kompresor di sini. Oke. Kemudian kita cari katupnya. Katupnya misalkan ini yang kita pakai. Nah, penamaan katup kita lihat di sini. Saya besarkan ya. Di sini ada zoom.
zoomnya tak kotak sekian saja. Nah, sehingga besar. Seperti ini. Ini bisa kita hubungkan. Nah, ini bisa kita hubungkan ke sini. Oke, sudah terhubung. Nah, katop di sini pemberian namanya adalah berapa jumlah kamarnya dan berapa jalan masuk dan keluarnya. Kalau jalan masuk keluarnya ada 2, berarti 2 per berapa kamar. Kalau ini kamarnya ada 2, berarti 2 per 2. Kalau yang seperti ini, nah, katop yang seperti ini, kita lihat 1, 2, 3. Ada 3. Kamarnya ada 2. 1, 2. Berarti ini katop 3 per 2. Diingat-ingat ya, itu penyebutan. Ya, meskipun kelihatannya remeh, tapi ini adalah standar. Oke, cara menjalankannya, kita jalankan di sini. Start. Nah, ini udara tidak bisa lewat. Tapi kalau ini kita geser, kita klik di sini. Nah, udara masuk ke sana, maju dengan cepat sekali. Gimana mundurnya? Nggak bisa. Karena di sini mau balik, udaranya buntu di sini, tidak bisa lewat. Nah, gimana supaya bisa lewat? Nah, ini kita ganti, bukan katop 2 per 2. Kita ganti dengan katop yang 3 per 2. Nah, ini. Kemudian kita hubungkan. Nah, oke. Terus kemudian di sini tidak boleh ngambang. Karena nanti kalau udara masuk di sini mengandung minyak pelumas, dibuang ke udara, tentu akan mencemari lingkungan. Maka supaya tidak mencemari lingkungan, ini kita klik double, kita kasih namanya filter. Filter udara seperti ini, sehingga minyaknya netes di sini. Enggak terbang-terbang di udara. Oke. Kita jalankan. Nah, tidak bisa jalan, tidak bisa lewat, buntu. Kalau kita klik, dia maju lewat sini. Nah, membalikannya, kita klik. Nah, dia balik, ini dibuang ke udara. Nah, oke, silahkan dicoba-coba dulu. Nah, kalau sudah dicoba-coba, kita sekarang tambah lagi. Ini adalah single acting cylinder. Maksudnya apa? Kekuatannya itu cuma ketika maju saja. Mundur tidak punya kekuatan karena cuma per. Maka silinder semacam ini jangan dibebani untuk menarik. Ya nggak bisa. Nah, ini bisa kita bebani untuk mendorong. Apa nggak ada yang khusus untuk menarik? Bisa. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah silinder yang untuk menarik. Misalkan kita hubungkan di sini dengan sini. Nggak bisa ya. Nah, di sini aja. Nah, ini. Oke, kalau kita jalankan. Ketika di sini nggak ada. Kita jalankan ke sana. Maka ini mundur, ini maju, ini mundur. Kalau kita kesinikan, nah ini pelan-pelan ke sana karena per. Nah, ini jangan dipakai mendorong, bisanya untuk menarik. Oke, itulah contohnya. Oke, sekarang ada yang bisa menarik dan mendorong. Namanya adalah double acting cylinder. Contohnya di sini saya ambilkan. Nah, ini lubang udaranya ada 2. Dia maju juga kuat, mundur juga kuat. Akan tapi tentu mundur dia butuh udara, maju juga butuh udara. Tentunya lebih boros, ya, tapi kuat. Ya. Oke, kalau seperti ini bagaimana rangkaiannya? Oke, ya hampir sama. Nah, kita ambilkan kompresornya, kita taruh di sini, ya. Kemudian
kita cari katup yang bisa menyaplai dua ini. Nah, katupnya tentu yang jalan keluarannya ada dua, seperti ini. Katup berapa ini? Namanya apa? Nah, namanya katup apa ini? Masih ingat enggak? Kamarnya ada dua, jalannya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4/2. Nah, 4/2. Oke, kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Nah, oke. Kemudian ini kita hubungkan dengan kompresor. Nah, jangan lupa ininya kita kasih filter. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, ini pas mundur. Kalau kita tekan, dia maju. Ditekan, dia mundur. Nah, ini namanya double acting cylinder. Oke, silahkan dicoba-coba semuanya di sini. Nah, ini pun juga kita bisa atur-atur. Kita klik kanan, properties. Nah, di sini ada pakai single acting atau double acting. Macam-macam. Adjustable atau enggak? Bisa diatur kecepatannya enggak? Kalau enggak, nah, kita gini, kita oke. Maka ininya panahnya hilang. Nah, kalau kita properties lagi, double acting, kemudian di sini ada sensing, ada sensornya berupa magnet. Ini yang hitam-hitam ini. Kalau ini kita hilangkan, oke, maka magnetnya tidak ada. Oke, untuk mengetahui posisi biasanya orang pakai saklar magnet ditaruh di sini sama di sini, sehingga kalau dia mundur saklar magnetnya hidup. Nah, itu nanti aja itu ya. Sekarang yang penting ini semuanya bisa dianu. Ini juga gitu. Katup-katupnya ini kalau kita buat propertiesnya. Nah, misalkan di sini secara mekanik atau manual. Kalau ini adalah tombol misalkan. Nah, tombol. Yang di sini baliknya bagaimana? Bisa pakai spring. Nah, spring itu adalah per. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita jalankan, nah ini ditekan tombolnya, maju. Kalau dilepas, dia balik sendiri. Nah, kalau tadi kan enggak. Kalau enggak ada pernya, maka pernya enggak ada. Maka kalau kita jalankan, majunya ditekan, dilepas, enggak bisa balik, harus ditarik. Nah, gitu. Oke, ini properties yang menggerakkan ini bisa manual, bisa mekanik berupa roller, ya, micro switch, ya, dan lain sebagainya, atau pneumatik yang digerakkan oleh pneumatik juga. Nah, nanti ini ya, atau pakai listrik, ini solenoid namanya. Ini pneumatik sama solenoid. Nah, ini macam-macam. Nah, posisi ini pun juga kita rubah-rubah bisa. Misalkan ini ganti yang ngadep ke bawah lah. Yang ini ganti ngadep yang ke atas. Bisa seperti itu. Maka posisinya kita lihat. Nah, ini yang ke sini. Jadi begitu kita jalankan dia maju. Nah, kita tekan ke sini baru mundur. Oke. Oke lah. Ini dalam simulasi bisa kita atur-atur gitu. Dalam kenyataannya ya enggak ya. Dalam kenyataannya enggak ada yang bisa diatur gitu. Kalau mau ganti ya harus beli lagi. Ya. Beli katup baru lagi. Oke. Ini mungkin ini percobaan kita kali ini. Ya silahkan dipelajari. Dicoba-coba sendirilah. Ini enggak bakal rugi apa-apa. Salah pasang pun enggak mungkin meledak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.